Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya doain semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini Allah kasih kesehatan. Keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan orang-orang di keluarganya anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu untuk Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ada bapaknya hari ini. Ayah dan Bunda hari ini untuk bisa hadir di hari Sabtu di agenda POTS atau Pertemuan Orang Tua Santri yang merupakan agenda 3 bulanan di lembaga TPQ Khairul Atfal. Alhamdulillah Bu, info sedikit gitu ya. Tahun ini tuh beda dari tahun-tahun kemarin, tahun ajaran ini maksudnya. Tahun ini POTS-nya itu ada 2 kali. Jadi kita udah melaksanakan di tanggal 16 September kemarin hari Selasa. Itu untuk bagi rapot yang anak TK dan program yang baru, program TPQ awal dan TPQ A3. Ya, jadi kita bagi 2 Bu. Karena apa? Karena nggak muat Bu di sini. Ya, kemarin aja udah banyak banget tuh anak TK A3 awal udah sampai belakang. Alhamdulillah. Nah, hari ini bagi rapotnya untuk anak TPQ A1, A2, B1, B2, kelas C, tahsin, tahfiz. Itu aja udah banyak banget Bu ya. Alhamdulillah. Kalau di total, alhamdulillah Bu, tahun ajaran kita hari ini ada total 122 santri dari semua program, dari TK sampai tahfiz yang paling besar gitu ya. Itu totalnya 122. Ya, jadi alhamdulillah banget kita bersyukur ada banyak kebermanfaatan yang kita bisa hadirkan di TPQ Khairul Atfal ini. Walaupun bangunannya cuma 1 Bu ya. Maksudnya kelasnya cuma 1 gitu ya. Tapi ngebayangin ada 122 anak yang ngaji di situ itu Masya Allah saya bersyukur gitu ya. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari kebermanfaatan ini. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang bapak ibu yang dirahmati Allah, saya singkat saja POTS hari ini tentang kolaborasi orang tua dan sekolah dalam pendidikan anak Islam anak. Ini sebenarnya sudah saya sering sampaikan, tapi nanti saya mau kasih beberapa contoh-contoh gitu ya, biar kita langsung bisa tahu realnya seperti apa. Gini aja ya, biar sekalian ini. Berlomba dengan keburukan. Nah, pertama kita harus renungkan dulu Bu ya. Kita pengen renungkan dulu kata-kata ini. Ada yang mengatakan bahwa jika kita tidak punya waktu untuk mendidik anak-anakmu, ketahuilah bahwa di luar sana ada yang siap memberikan seluruh waktunya untuk merusak mereka. Artinya hari ini kalau kita nggak peduli atau kita nggak proaktif untuk pendidikan anak, ya kita nggak masukin anak kita ke TPQ, kita nggak merawat iman mereka, kita nggak bikin mereka belajar ngaji, bikin mereka belajar agama Islam. Kalau kita nggak peduli dengan hal itu, maka banyak di luar sana yang bersemangat untuk merusak anak kita. Ya, hari ini kita tahu sekali zaman hari ini itu zaman yang luar biasa. Apalagi dengan media sosial yang udah luar biasa, banyak bisa diakses gitu ya. Hari ini kita banyak ngelihat yang namanya bullying, ada yang namanya tawuran, ada yang namanya pergaulan bebas gitu ya. Ada yang anak udah masih SD, ada yang udah ngerokok ya. Banyak yang namanya negatif-negatif yang ada di lingkungan. Kalau kita nggak sebagai orang tua nggak bertindak atau nggak proaktif ya, hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak hadir ke sini itu salah satu upaya dalam kita mencegah keburukan itu. Salah satu bentuk kepedulian kita kepada pendidikan anak kita. Alhamdulillah ya, semoga niat kita hadir di sini nih dihitung sama Allah sebagai salah satu tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita. Karena tanggung jawabnya itu ada di ayah dan ibu. Ya, pendidikan anak itu bukan tanggung jawab guru. Guru itu cuma dikasih amanah sebagai partner Bu. Gitu. Nanti di hadapan Allah guru nggak dipanggil. Ya, misalkan ada anak A ini bermasalah. Sampai di akhirat nanti bermasalah. Anaknya durhaka, anaknya ini, anaknya itu. Gurunya nggak dipanggil Bu nanti Bu. Ya, yang dipanggil siapa? Orang tua. Pertama suami, kedua istri. Itu 2 tuh yang nanti ditanya sama Allah. Kenapa anaknya durhaka? Kenapa anaknya di dunia nggak sholat? Emang nggak diajarin sholat? Ya,
Bahkan di TPQ kita dulu ada anak SMP yang belum bisa sholat, ya, maksudnya belum hafal bacaan sholat, ya, sekedar at-tahiyyatul mubarakatus belum hafal, udah SMP, ya. Nah, kalau kayak gitu kan ntar pas ditanya di akhirat susah kita jawabnya. Bu, kok anaknya belum bisa sholat, belum hafal bacaan sholat? Yang ditanya adalah nanti di hadapan Allah adalah suami dan istri, bapak, ayah dan bundanya. Nah, anak yang soleh dibentuk dari orang tua yang soleh. Hari ini kalau kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh, maka kuncinya ada pada orang tua. Kalau orang tuanya soleh, kita lihat di sini ada gambar, ada anak nasihatin anaknya, ada anak ngobrol sama bapak ngobrol sama anaknya. Ya, di sini yang sebelah kiri ada bapak ibu ikut jamaah di rumah. Ini kebiasaan-kebiasaan yang menjadi core inti dari nilai-nilai anak, gitu ya. Kalau di rumah dinasihatin, kalau di rumah kalau dia salah dibenerin, maka ini menjadi pendidikan yang paling kuat. Ya, pendidikan yang paling kuat itu bukan di sekolah, Bu, tapi di rumah. Ya, kalau misalkan di sekolah, di TPQ itu sudah diajarkan adab, sudah diajarkan agama, diajarkan keimanan, terus sampai rumah dia ngelihat ibunya misalkan nggak sholat, ya, ibunya nggak pernah baca Quran, ya, maka nanti yang dilihat adalah lebih ke orang tuanya, walaupun di sekolah udah diajarin seperti itu, ya. Nah, maka hari ini kita ingin mencari pendidikan yang bisa nggak cuma minterin anak, tapi juga bikin anak soleh, ya. Maka ada dua nih, Bu, tipe pendidikan. Ada tipe pendidikan Islam, ada pendidikan non-Islam. Kalau pendidikan yang Islam itu nggak cuman ilmunya tapi akhiratnya juga, nggak cuman dunianya tapi akhirat juga, ya. Itu pendidikan Islam. Makanya kita hari ini masukin anak kita ke TPQ agar berimbang. Dia di sekolah udah dikasih ilmu dunia, terus di TPQ kita berharap anak-anak kita dapat ilmu akhirat biar mereka nggak cuman pintar tapi juga soleh. Ini namanya pendidikan Islam, ya. Kalau kita cuma mentingin pendidikan dunia, akhirnya mereka cuma pintar doang tapi nggak soleh, atau nggak beradab, nggak berakhlak, atau nggak bermoral. Masya Allah, ya. Ini yang salah dalam pendidikan. Maka kita sebagai orang tua harus lebih memilih-milih. Oh, pendidikan anak kita harus balance nih, dunia sama akhiratnya. Bahkan akhiratnya harus lebih kuat, karena itu yang akan nanti menjadikan karakter anak. Kita lihat sendiri, Bu, pemerintah atau pejabat-pejabat hari ini tingkahnya banyak yang ada-ada aja, Bu, ya. Pinter mereka pinter, ya. Tapi mereka akhlaknya kurang, adabnya kurang, integritasnya kurang. Karena di situ pendidikan agamanya kurang, Bu, ya. Kalau pendidikan agamanya nggak bagus, imannya nggak kuat, maka dia akan banyak godaan dunianya. Sekali ada godaan dunia langsung terombang-ambing. Makanya kita hari ini milih pendidikan anak adalah pendidikan yang Islam, ya, ada pendidikan Islamnya. Apa sih kabar gembiranya untuk orang tua? Yang pertama, apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah seluruh amal kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Contohnya kita sedekah ke masjid, terus dibuat pembangunan masjid sampai masjidnya puluhan tahun dipakai, sedekah jariyah kita ada di situ, maka amal kita ngalir tuh. Itu namanya sedekah jariyah, gitu ya. Atau kemarin waktu itu ada yang sedekah buat beli AC ya di kelas, Bu, ya. Hari ini kita masih pakai, udah berapa tahun tuh AC yang dipakai? Udah 3 tahun kali ya ada ya. Ada kali 3 tahun tuh, ya. Maka kemarin yang kita patungan beli AC sedekah jariyah itu selama itu dipakai buat anak-anak ngaji lagi yang pakai, Bu, ya. Masya Allah, itu berkah. Jadi berkah sedekah jariyah buat kita. Itu contoh sedekah jariyah. Terus yang nggak putus lagi apa, Bu? Ilmu yang bermanfaat. Saat kita punya ilmu terus kita ajarin ke anak kita, ya. Makanya kita kalau ngajarin anak tuh harusnya semangat. Karena selama anak itu nanti ngerti dari kita, ya, maka sampai gede dia pakai ilmu itu, manfaatnya pahalanya buat kita. Kita ajarin Al-Fatihah aja di rumah, gitu ya. Nah, Ibu ajarin Al-Fatihah yuk, hafalin. Ya, setiap hari diulang-ulang, dia ulang-ulang, gitu ya. Kalau dia hafal, dia pakai seumur hidup, maka seumur hidup kita dapat manfaatnya, pahalanya. Terus yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya.
nanti kalau anak kita soleh, pas kita udah nggak ada gitu ya, kita kan hidup nggak sampai 100 tahun Bu ya, kita nggak mau kan 100 tahun lebih hidupnya ya, pasti kita bakal nanti udah nggak ada di dunia. Pas kita udah nggak ada di dunia, anak kita masih ada, maka kalau anak kita berdoa buat kita, itu menjadi pahala yang banyak banget yang akan ditransfer ke kita yang ada di kubur nanti ya. Kita mah udah nggak hidup gitu nanti ya, udah lebih banyak anak kita nanti yang doain. Nah seperti itu, maka kita harus menyiapkan dulu nih anak kita yang soleh ya. Kita menyiapkan anak yang mampu untuk mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh, cuman anak soleh yang biasanya mendoakan anak orang tuanya. Terus diangkat derajatnya setelah dia meninggal dunia. Nah ini ada cerita bahwa di akhirat itu ada orang tua, dia biasa-biasa aja, sholat ibadahnya biasa, baca Qur'annya masih kurang, terus hafalannya ya kurang lah gitu ya orang tuanya. Tapi tiba-tiba dia dipanggil Allah, ibu silakan naik ke surga yang tinggi nih, yang paling tinggi gitu kan. Ibunya bingung, ya Allah saya kok surganya ketinggian ini, saya nggak segini ibadah saya gitu kan. Akhirnya Allah bilang, anakmu lah yang mengangkat derajatmu ke surga yang paling tinggi. Karena anak kita tadi ngaji gitu ya, terus anak kita punya ilmu, anak kita beriman, Qur'annya bagus gitu ya, maka itu yang mengangkat derajat kita di surga nanti. Seperti itu. Lanjut, anak-anak hingga usia balik apabila melakukan kebaikan, maka untuk bapaknya atau kedua orang tuanya diberikan pahala. Balik, anak misalkan masih kecil Bu, anak 5 tahun gitu ya, anak 5 tahun bacaan Qur'annya udah bagus ya, atau ngajinya rajin ya, alhamdulillah ngajinya rajin, sholat, terus dia beraktivitas ibadah gitu ya, itu pahalanya bukan buat si anak Bu, karena anak belum ditulis pahala dan dosanya sebelum dia balik. Tapi buat siapa? Buat orang tuanya, buat bapaknya, buat ibunya yang menyuruh mereka untuk ibadah dan menjadi soleh itu ya. Tapi kalau misalkan anak-anak melakukan keburukan, belum balik, anak 5 tahun ya, melakukan keburukan, maka nggak ada dosa bagi mereka, karena mereka masih di tahap pendidikan anak. Makanya hari ini kita yang punya anak di umur 5 tahun, anak di umur SD gitu ya, itu lagi bagus-bagusnya banget buat dibentuk gitu. Nah makanya hari ini kita pengen belajar tentang 3 pilar pendidikan anak, bahwa pendidikan itu butuh 3 faktor, nggak bisa cuma 2 atau apalagi 1 ya. Misalkan yang ngebentuk anaknya cuma sekolah doang. Nah ini kebanyakan dulu saya masih banyak menemukan orang tua yang cuman nitipin anak doang di TPQ ya, habis itu nggak pernah ikut pertemuan orang tua santri, rapot nggak pernah diambil gitu ya, tapi anaknya masuk mulu Bu anaknya masuk ngaji gitu ya, tapi nggak ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah, antara orang tua dan guru gitu ya. Jadi ibaratnya nitipin doang, nih anak saya benerin lah, jadi kayak bengkel doang TPQ-nya gitu kan. Padahal ada 3 yang harus bekerja sama. Pertama, rumah udah pasti, yaitu orang tuanya, ayah dan bundanya harus kerjasama ya. Kita misalkan di sekolah di TPQ mengajarkan, nah adab minum pakai tangan kanan terus duduk, misalkan kayak gitu ya. Di sekolah kita ajarin terus Bu, dari TK bahkan ya, dari anak TK sampai anak tahfiz itu selalu kita ingetin adabnya, kalau minum pakai tangan kanan terus duduk gitu ya. Nah nanti kalau pas lihat di rumah dia bapaknya minum pakai tangan kiri terus sambil diri gitu ya, terus diikutin sama anaknya, maka habislah pendidikan yang tadi di sekolah udah diajarin gitu. Makanya harus kita kolaborasi, kita harus kerjasama. Bu, yuk kita kerjasama, kita benerin anak-anak gitu ya. Misalkan ada anak-anak yang omongannya kotor, nah ini masih sampai sekarang masih saya temuin anak-anak yang omongannya kotor, omong jorok, pokoknya lisannya buruk gitu ya. Entah dari mana, dari temannya di lingkungan di sekolah ataupun di lingkungan rumahnya gitu ya, itu sampai di TPQ dibawa Bu ya. Atau di TK juga, anak-anak TK masih banyak yang seperti itu kata-katanya. Yang seperti itu guru-guru kami selalu negor ya, selalu negor. Kita lagi ngasih materi nih, ada celetukan ya, ngomong kotor gitu kan, kita berhentiin materinya, kita tegur dulu anaknya, kamu kenapa ngomong seperti itu? Karena itu adab yang harus langsung ditegur kayak gitu Bu ya. Kita tegur, selalu kita tegur gitu ya, agar mereka memperbaiki kebiasaan buruk, adab buruknya seperti itu. Nah
Kita minta tolong di rumah, tolong juga seperti itu. Jadi kalau anak-anaknya di rumah ada yang ngomong kotor gitu ya, terus perilakunya nggak bagus gitu ya, atau sholatnya gitu ya, kita di TPQ selalu ngingetin sholat di rumah, maka ingetin sholat juga. Karena nanti jadi ada seimbangan antara sekolah dan rumah. Di sekolah diajarin, di rumah juga dididik juga. Yang ketiga adalah lingkungan teman. Lingkungan ini adalah teman mainnya, ya. Ini juga harus hati-hati. Kita harus tahu Bu, anak kita temennya siapa aja, bagus apa enggak temennya, ya. Jangan sampai di sekolah udah dididik bagus, di rumah udah dididik bagus, terus dia dapat lingkungan teman-teman yang toksik, ya, teman-teman yang ngajarin yang enggak, ya, ngajarin yang negatif. Nah, maka seperti ini kita harus bimbing anak kita jangan main sama yang kayak gitu nak, gitu ya. Mending main sama anak-anak pengajian aja, teman-teman pengajian, itu lebih aman. Seperti itu. Ini saya pernah nemuin gitu ya. Seperti itu juga soalnya. Ada anak yang di sekolahnya udah bagus gitu ya, di rumahnya udah diajarin, ayah ibunya luar biasa mendidiknya, tapi dapat teman yang nggak bagus, maka kesolehan yang udah bertahun-tahun itu tiba-tiba luntur. Gitu ya. Karena temannya ini. Maka hati-hati memilih teman, ya. Maka kita selalu kasih tahu anak, ya, pilih teman tuh yang seperti ini, yang seperti ini. Sama dia aja mainnya, jangan sama dia. Itu nggak apa-apa Bu. Kalau kenal sekedar kenal nggak apa-apa. Tapi menjadi teman akrab ini yang bahaya. Karena itu bisa menjadi penarik anak kita menjadi yang nggak soleh lagi nantinya. Nah, terakhir Khairul Atfal sebagai partner pendidikan anak soleh. Bedanya TPQ Khairul Atfal dengan lembaga TPQ yang lain adalah kita punya program dari kecil sampai gede Bu, ya, sampai kuliah. Ada dari TK, dari anak-anak umur 4 sampai 5 tahun ada program TK. Kalau mau ngaji ada namanya TPQ awal. TPQ awal ini untuk anak-anak 5-6 tahun yang masih usia TK, ya. Ini nggak banyak, paling diajarinnya cuman bacaan sholat, terus ngaji, baca Quran, terus hafalan doa harian, terus akhlak dan adab. Ini untuk TPQ awal yang anak kelas TK ngaji. Terus ada TPQ A untuk kelas 1 sampai 3 SD, TPQ B naik lagi kelas 3 sampai 6 SD, kelas TPQ C 5 SD sampai SMP. Nah, ini program yang baru tahsin, ya. Alhamdulillah tahsin hari ini ada 8 anak. Ada 8 santri yang ada di kelas tahsin, yang fokusnya adalah benerin bacaan Quran dulu. Mereka udah lulus dari TPQ C, udah bagus secara keislamannya, langsung ke tahsin, dibagusin tasnya dulu, baru kalau udah lulus ke tahfiz, ke program tahfiz, yaitu menghafalkan Quran. Ini ada yang sampai kuliah Bu, ya. Ada berapa ya? Dua anak santri yang udah kuliah tapi masih di tahfiz, alhamdulillah, ya. Nah, tadi contohnya adalah saudari Adel, alhamdulillah. Adel tadi udah kita lihat ya, membacakan surat apa Bu tadi? An-Naba, Masya Allah, surat juz 30. Jadi tahfiz itu fokus di juz 30 dulu. Kalau udah selesai baru juz 29. Tadi juga tahsinnya luar biasa, alhamdulillah bagus. Adel juga termasuk salah satu murid saya yang dari TK Bu ya. Ini enggak ada dari TK dia ya. Ada dari TK ya, dari TK terus dari SD, sekarang udah SMP Bu. Ya, saya paling ngelihat Adel perkembangannya itu. Ada juga Syafiq ya, anaknya Milili ya, itu juga dari kecil juga, dari SD gitu ya, belajar di sini seperti itu Bu. Ya, jadi Khairul Atfal itu mengakomodasi seluruh jenjang. Kalau anaknya ibu masih TK, masukin TPQ awal. Kalau ada yang udah remaja mau ngebenerin bacaan Quran, bisa masuk tahsin dulu. Atau kalau udah punya hafalan, pengen ngejaga hafalannya, bisa masuk kelas tahfiz. Jadi kita pengen berdedikasi untuk menjadi partner pendidikan anak-anak ibu biar jadi soleh. Karena lingkungan tadi mempengaruhi banget Bu. Dengan adanya TPQ Khairul Atfal ini, paling enggak mereka punya lingkungan pengajian yang bisa ngebentuk mereka jadi soleh. Ya, saya sedikit kasih gambaran. Izin Adel ya, kakak pengen ngasih video tahun-tahun lalu banget.
kelas berapa Del? Nggak tahu, kakak juga lupa Del. hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im sadaqallahul azim. Nah ini contoh salah satu santri yang ngajinya dari TK Bu, ya dari TK terus SD SMP hari ini sampai SMP ya. Yang saya ingin sampaikan bahwa yang namanya pendidikan itu nggak ada yang instan ya. Kadang ada orang tua yang berpikiran, kok anak saya setahun di TPQ belum bisa baca Quran Bu. Kalau kayak gitu mah alhamdulillah enak banget Bu ya, setahun bisa langsung baca Quran ya. Karena saya sendiri aja bisa betulin baca Quran itu pas udah kuliah Bu ya. Pas udah kuliah saya baru sampai setingkat seperti sekarang itu prosesnya lama banget gitu, belajarnya bertahun-tahun. Jadi yang namanya pendidikan anak itu nggak bisa kita ngarepin anak berubah secara drastis dalam waktu yang cepat ya. Bahkan setahun 2 tahun itu masih terlalu cepat Bu ya. Maka kalau kata Imam Syafi'i, salah satu keberhasilan pendidikan anak adalah waktu yang panjang gitu. Maka kita sebagai orang tua harus sabar dalam mendidik anak. Kalau sekarang hari ini masih SD, mungkin nanti SMA insya Allah udah lebih bagus secara keimanannya, akhlak, adabnya, atau secara baca Qurannya. Dan saya melihat anak-anak tahfiz kelas saya, anak-anak kelas tahfiz yang kelas yang paling atas gitu ya, itu perubahannya besar banget Bu. Ada yang waktu masuk itu omongannya masih nggak bagus Bu ya. Ada kata goblok lah, inilah, tolol lah. Kalau masuk ke kelas tuh kayak gitu mulu Bu ya. Pusing saya Bu sama anaknya. Tapi semakin kesini dia semakin kita didik akhlaknya, imannya, adabnya gitu ya. Terus baca Qurannya lama-lama bagus. Sekarang udah masuk kelas tahfiz ya, udah bagus, udah soleh anaknya Bu. Perubahannya seperti itu. Walaupun nggak cepet, agak lama emang, tapi butuh proses ya, seperti itu. Jadi kita sama-sama hari ini berusaha dalam pendidikan anak kita agar kita menjadikan anak kita anak yang soleh ya, di semua jenjang kesolehannya. Nah, di sini ada sedikit gambaran gitu ya, dari tadi anak kecil ya, terus sampai dewasa, sampai menjadi antara anak yang soleh. Ini butuh proses seperti itu. Insya Allah kurikulum yang sudah kita rancang itu sampai seperti itu ya, dari kecil sampai dia nanti besar nanti. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk tausiah atau sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan kita orang-orang, anak-anak atau orang tua yang selalu diberikan Allah kesempatan untuk mendidik anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.